Shalom, Bapak Ibu Saudara yang disertai Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Bagaimana puasanya hari ini? Haleluya, masih bertahan dan semangat ya? Puji Tuhan. Biasanya, pengalaman pribadi saya, biasanya saat kita puasa, saat kita memutuskan puasa, cobaan malah semakin banyak. Betul? Haleluya, itu yang saya alami ya. Tiba-tiba bisa ada teman atau saudara yang kirim makanan kesukaan kita. Itu yang terjadi biasanya. Tapi kalau nggak niat puasa, nggak ada komitmen puasa, nggak ada yang kirim makanan, saudara. Haleluya. Oke. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa model puasa pengikut Kristus itu berbeda dengan puasa agama lain? Tahu nggak? Haleluya. Jika agama lain menjalankan puasa dengan banyak aturan atau tatanan, mulai dari kapan harus memulai dan mengakhiri puasa, dan jika melanggar puasanya dikatakan batal. Ya, aturan dan tatanannya banyak sekali. Namun pengikut Kristus, saudara dan saya berpuasa dengan tujuan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi tujuan puasa saudara dan saya adalah memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Bukan persoalan makan atau tidak makannya. Ya. Jika berpuasa tetapi pikiran kita tidak berpusat kepada Kristus, melainkan kepada hal lain, termasuk makanan, minuman, maka puasa kita akan sia-sia. Itu yang terjadi. Nah, mengapa pengikut Kristus, mengapa saudara dan saya harus berpuasa? Karena ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan manusia, saudara. Tetapi harus dengan doa dan puasa. Faktanya seperti itu. Dalam 15 menit sepakat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 17. Ya, Matius 17 ayat yang ke-14 sampai 21. Judul perikopnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ingat ceritanya? Saya bacakan ya, mulai ayat yang ke-14. Matius 17 ayat yang ke-14, terjemahan baru. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Tuhan Yesus dan menyembah. Ayat 15, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Anaknya sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air, saudara. Ayat yang ke-16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, Tuhan. Ternyata sudah dibawa ke murid-murid Tuhan Yesus. Perhatikan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkan anaknya yang sakit ayan tadi itu. Perhatikan ayat yang ke-17. Maka kata Tuhan Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antaramu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Wah ya, Tuhan Yesus ngomong, bawalah anak itu kemari. Ayat yang ke-18. Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Haleluya. Ayat yang 19. Ayat 19. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, sendirian dengan Tuhan Yesus, bertanyalah mereka. Jadi ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga bisa jaim, ya, jaga image. Kalau di depan orang banyak nggak tanya, tapi setelah sendirian dengan Tuhan Yesus, baru mereka tanya. Perhatikan pertanyaannya. Mengapa Tuhan, kami tidak dapat mengusir setan itu? Apa Tuhan, kok kami tidak bisa mengusir setan itu? Ayat yang ke-20. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jawaban Tuhan Yesus makjleb ya. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, dari kiri ke kanan, dari timur ke barat. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan saudara, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tuhan Yesus tidak minta kita pengikutnya memiliki iman sebesar jagung. Enggak saudara, sebesar biji sesawi aja cukup memindahkan gunung dari Pulau Jawa ke Kalimantan.
atau dari Papua ke Pulau Jawa. Saudara tahu biji sesawi kecilnya kecil sekali, ya. Kalah besar dengan sebiji beras, seperti itu. Nah, perhatikan ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, haleluya. Perhatikan di ayat yang ke-19. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka tidak dapat mengusir setan itu? Kok murid-murid tidak bisa mengusir setan itu? Dan di ayat 21, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada jenis roh yang tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada jenisnya, saudara. Jenisnya macam-macam, seperti itu. Nah, bagaimana metode puasa menurut Alkitab? Bagaimana metode puasa menurut Alkitab? Metode puasa yang alkitabiah adalah yang pertama, berpantang dari makanan dan minuman bagi suatu tujuan rohani. Saudara dan saya puasa itu harus berpantang dari makanan dan minuman bagi suatu tujuan rohani. Yang kedua, metode puasa yang alkitabiah adalah kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus Kristus lebih daripada kebutuhan fisik kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi, prinsip berpuasa yang benar adalah bahwa dalam berpuasa kita tidak memaksa Allah memberkati. Kita tidak memaksa Allah melakukan apa yang kita inginkan sebagai upah dari berpuasa. Melainkan kita menyelaraskan diri. Saudara dan saya berpuasa itu menyelaraskan diri dengan keinginan Allah. Ya, menyelaraskan diri, menyatukan diri dengan keinginan Allah. Itu yang benar. Haleluya. Di dalam perjanjian lama, Allah menjawab doa puasa yang sungguh seperti yang dilakukan oleh siapa? Yang pertama saya catat di sini, Raja Yosafat. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di rumah. Raja Yosafat itu kisahnya ada di 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai 17. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Daniel. Daniel ada di kitab Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 21. Ya. Itu contoh-contoh bagaimana Allah menjawab doa puasa yang sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, saat ini kita mau naikkan doa syafaat kita. Haleluya. Kita sepakat sehati, satukan roh kita berdoa syafaat, ya. Mari kita pejamkan mata kita. Yang pertama kita akan sepakat berdoa untuk negara, bangsa dan negara kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu bersatu hati berdoa bagi pemerintah kami, Republik Indonesia, TNI dan Polri, agar mereka dapat terus menjaga keutuhan NKRI, Bapak. Kami berdoa bersatu hati, biarlah segala bentuk benih-benih perpecahan, segala bentuk-bentuk adu domba, praktek adu domba, Tuhan sendiri yang menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai pemerintah, pakai TNI, pakai Polri menjadi alat Tuhan untuk menjaga keutuhan NKRI. Berkati pemerintah, berkati Polri, berkati TNI, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa buat pemerintah, ya, bersama kementerian terkait dan pemda yang ada, supaya mereka dapat menangani segala keperluan pasca bencana alam yang terjadi di NTT dan di Malang. Haleluya. Bapak di surga, berikutnya kami bersatu hati berdoa buat pemerintah bersama kementerian terkait dan pemda yang ada, Tuhan, supaya mereka semua dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, mereka boleh menjadi alat dari Tuhan Yesus Kristus untuk menangani segala keperluan pasca bencana alam, Tuhan, baik yang terjadi di NTT maupun yang ada di Malang, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup dan Tuhan akan memakai setiap mereka yang terkait menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikutnya Bapak Saudara, kita mau berdoa buat masalah pandemi COVID-19 yang sudah setahun lebih terjadi di negara yang kita cintai ini. Haleluya, haleluya. Kita bersatu hati. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pengungsi maupun di masa Ramadan, ketika kami bangsa Indonesia masuk di masa Ramadan, kami berdoa buat umat muslim Tuhan, agar setiap pribadi tetap disiplin di dalam menjaga protokol kesehatan ketika menjalankan ibadah Ramadannya, sehingga tidak sampai muncul klaster-klaster baru
baik di perumahan maupun di mana saja Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah setiap pribadi supaya mereka sadar diri dan mereka mau menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga hidupnya benar dan mempraktekkan protokol kesehatan Bapak. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur bahwa kasus COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan dari timur sampai barat sudah mulai melandai bahkan turun Bapak. Kami percaya bangsa kami Indonesia, kota kami Sidoarjo akan segera Tuhan pulihkan dari pandemi ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari berikutnya saudara, kita berdoa buat gereja Tuhan. Haleluya. Ya, kita satukan hati. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat gerejamu Tuhan, agar setiap kami bisa hadir, setiap kami boleh muncul hadir untuk menyatakan kasih Tuhan pasca bencana alam bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban, sehingga amanat agung Tuhan bisa kami tuntaskan Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai Tagana Raja Wali di GBD Jatim juga Tuhan, pakai umat-Mu Tuhan. Kami rindu boleh menjadi alat-Mu untuk memberkati sekitar kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu dimanapun berada boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat setiap mereka yang mengalami bencana Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan segala doa ucapan syukur serta doa syafaat kami saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Setiap kita sama-sama dengan saya berkata amin. Haleluya. Sampai jumpa di 15 menit sepakat besok ya. Selamat menjalankan doa dan puasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.